Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, sebelumnya kami mohon maaf ya kalau kemarin kami seharian nggak upload video. Soalnya memang lagi ada tugas yang cukup penting juga di dunia nyata yang nggak bisa saya tinggalkan seharian penuh. Bahkan nyampe tengah malam ya saya harus kerja ya. Jadi ya untuk hari kemarin mungkin kami nggak akan upload video atau nggak upload video, sorry ya. Tapi udahlah ya, kita akan coba bedah bahas pertandingan pekan ke-22 antara tuan rumah PSIS Semarang kontra Persib Bandung yang digelar di Jatidiri Semarang nih. Nah, sama-sama kita akan cari tahu nih ada apa sih di balik laga kali ini mengenai pertandingan ini tuh sebenarnya berkaitan dengan dua pertandingan yang sudah dilakoni oleh beberapa tim yang ada di empat besar. Kita tahu kemarin Persebaya kalah, Persija pun kalah. Nah, bagaimana nih dengan setelah hasil laga ini? Apakah ini ada intrik sesuatu atau enggak nih yang berkaitan dengan kalahnya dua tim pesaing dari Persib Bandung ya. Oke, tapi seperti biasa juga kita akan coba cari tahu dan kulik-kulik bagaimana sih jalannya laga kali ini dan juga bagaimana kinerja wasit. Karena ya wasit jadi sorotan utama saat ini ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe ya, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung di pekan ke-22. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung di pekan ke-22. Wasit Eko Saputra, wasit asal Oku Timur, Sumatera Selatan ini musim ini sudah tampil sebanyak 5 kali dengan mengeluarkan 24 kartu kuning sebelum laga ini ya. Bagi PSIS ini kedua kalinya dipimpin oleh wasit ini, sebab pertama kali dipimpin wasit ini tuh di pekan ke-14 ya saat PSIS menang 2-1 lawan Madura United. Sementara bagi Persib memang ini pertama kalinya dipimpin oleh wasit ini. Mantan di PSIS itu ada nama Alfreanda Dewangga, Wildan Ramdhani, dan Haikal Al-Hafiz. Ini mantan-mantan Persib ya. Sementara Persib itu di Persib itu ada Zalnando yang awal musim ini sebenarnya main di PSIS. Oke, kita bahas soal Matteo Kocijan. Ini dimulai dari menit 29 sih ya terhadap Rian Ardiansa. Ini memang murni harusnya pelanggaran yang wajib kartu loh, sebab dalam tayangan ulang kakinya dari Kocijan ini memang mengenai mata kaki dari Rian Ardiansa. Tapi Kocijan di sini sangat beruntung ya. Meskipun sudah dicek VAR tapi nggak diberikan kartu sama wasit. Jadi di sini kami setuju dengan ucapan komentator yang mengatakan Matteo Kocijan ini harusnya bersyukur karena bisa dibilang dapat kesempatan atau kehidupan kedua. Ya kami pikir benar apa yang diucapkan oleh komentator karena kejadian atau pelanggaran seperti ini nggak ada ampun, ini wajib kartu, minimal kartu kuning ya. Tapi kalau kartu kuning yang pertama yang dapat Kocijan ini kami kurang setuju. Kenapa demikian? Meskipun ada gerakan seperti tangan mengenai wajah dari Rian ya, Rian Ardiansa juga atau Syahabudin ya. Ya kami pikir ini konteksnya karena kan dia ditekan dan dia keseimbangan, itu menjaga keseimbangan aja kalau buat kami. Jadi kalau kartu kuning yang pertama kami kurang setuju. Dan kalau untuk yang pelanggaran terhadap Rian Ardiansa ini kami harusnya setuju dikasih kartu kuning. Tapi ya itulah, balik lagi lah, orang kalau nggak bersyukur atau kurang bersyukur ya udahnya mungkin dikasih kesempatan kedua tapi ya tetap gegabah dan ceroboh, akhirnya ya udah kena juga kan kartu merah atau kartu kuning kedua. Jadi kasusnya di Matteo Kocijan ini kalau kartu kuning yang pertama kami kurang setuju, tapi untuk lolos kartu kuning atau kartu merah ini kami kurang setuju juga karena harusnya kartu. Tapi ya itulah, memang harusnya dapat 2 kartu sih di sini Matteo Kocijan karena ya pelanggaran ketiga ya ini memang jelas pelanggaran kan.
Tapi di sini paling tidak wasit selamat ya, selamat dari hujatan. Kenapa demikian? Karena kalau sampai Matteo Kocijan nggak di kartu merah, nih wasit bisa kena bully. Bukan cuma wasit sih, tapi Persib pun akan kena bully. Bisa dibilang dibantu wasit karena pelanggaran Kocijan itu terhadap Rian. Harusnya emang kartu kuning, minimal kartu kuning atau kartu merah pun masih layak ya. Tapi dengan mengeluarkan Kocijan, ya wasit selamat nih dari hujatan para netizen ya. Gol Nick Kuipers di menit ke-35 adalah gol perdana Nick Kuipers di musim ini bersama Persib. Lucunya musim lalu pun Nick Kuipers pernah cetak gol itu ketika dia jadi kapten. Dan sekarang dia cetak gol jadi kapten juga. Kalau nggak salah musim lalu pas dia jadi kapten itu lawan Madura deh. Di babak kedua nggak ada yang bisa kami komentarin ya, sebab ya jalannya pertandingan malah apa ya, setengah lapangan sih, jadi ya flat aja. Nah, kemenangan versus kekalahan nih, ini kemenangan ke-14 Persib musim ini sekaligus membuat Persib ini unggul 9 poin dari peringkat kedua yakni Dewa United. Dan ini dengan ini pula 10 laga sudah PSIS ini nggak bisa mengalahkan Persib. Sementara bagi PSIS ini kekalahan ke-13 musim ini sekaligus 8 laga berturut-turut PSIS nggak bisa raih kemenangan. Dari 8 laga itu PSIS itu cuma koleksi 1 poin dan membuat PSIS ini masih terjerembab di zona kuning alias posisi 14. Man of the match di laga ini kalau kami sih memberikannya pada Nick Kuipers dari Persib. Sebab selain satu-satunya yang mencetak gol di laga ini, tapi statistik Nick Kuipers di laga ini memang paling tinggi. Nah ini ya statistiknya Nick Kuipers di laga ini. Jadi kalau lihat dari statistik ini, jadi pemain paling capek loh di sini. Jadi wajar ya kalau kami melimpahkan gelar Man of the match pada Nick Kuipers. Oke, kita bahas aja ya jalannya pertandingan ya. Sebenarnya kalau bagi PSIS nih, gak ada yang salah sih dengan apa yang diinginkan oleh pelatih Gilbert Agius. Bahkan demi nyetak gol, Agius ini sampai masukin 4 striker sekaligus loh ya. Tapi kenapa PSIS ini kok gak bisa menang di laga ini? Sebab kalau kami analisa ada beberapa faktor yang menyebabkan PSIS gak bisa menang di laga ini. Faktor yang pertama, 3 kali bola hantam gawang. Nah ini silahkan kalian mau percaya atau enggak, suka atau enggak, ini kalian bilang mitos atau bukan. Tapi memang dalam dunia sepak bola ada hukum yang tak tertulis. Hukum apa itu? Dalam dunia sepak bola ada hukum tak tertulis. Jika sebuah tim di awal-awal pertandingan sudah 2 kali menghantam tiang gawang baik kiri, kanan maupun atas, dan yang ketiga kalinya menjadi gol, maka tim itu akan menang. Tapi sebaliknya, dalam sebuah pertandingan di awal-awal pertandingan ada pemain yang 2 kali menghantam tiang gawang dan yang ketiganya pun menghantam gawang juga alias tidak berbuah gol, maka tim itu nggak pernah menang. Ini mau percaya atau enggak, tapi silahkan cek aja ya di YouTube atau di Google. Emang ini fakta yang terjadi loh ya. Jadi intinya dalam dunia sepak bola itu percaya atau enggak, mitos atau bukan, kalau udah 3 kali menghantam tiang gawang ini akan sulit buat menang. Terbukti di laga ini. Meskipun mereka main 11 pemain ngelawan 10 pemain Persib dan menyerang habis-habisan, tapi bola itu seolah nggak mau masuk ke gawang Persib loh ya. Jadi silahkan percaya atau enggak, tapi mitos ini selalu terjadi dalam dunia sepak bola sepanjang sejarah. Faktor yang kedua, kenapa PSIS nggak bisa menang di laga ini? Kalau kami soroti ada di lini tengah. PSIS itu nggak punya playmaker. Bola itu di laga ini khususnya ya, dari belakang itu langsung nih dilempar ke Gali ataupun Sihabudin. Dan ini terus-terusan dilakukan oleh para pemain PSIS di babak pertama. Ini tuh udah kebaca loh.
oleh para pemain Persib, entah itu Galih Freitas dihadang oleh Zalnando dan Siro, atau si Habudin yang dihadang Kakang dan Robi. Jadi apa ya, kurang kreativitas di lini tengah PSIS. Faktor yang ketiga yang membuat PSIS nggak bisa menang di laga ini adalah tekanan. Ya meskipun sudah memainkan 4 striker, tapi tekanan atau beban mental karena 8 laga udah nggak bisa menang membuat ketenangan dan kenyamanan para pemain PSIS ini seolah hilang. Mainnya jadi buru-buru, pengen cepet-cepet cetak gol. Jadi ini membuat aliran bola itu seolah apa ya, udah terbaca dan lebih terkesan gerasak-gerusuk jadinya. Dan faktor-faktor tadi itu udah terjadi di 8 laga terakhir yang dijalani PSIS lo ya. Kenapa demikian? Karena para pemain PSIS ini terlalu berburu atau bergantung pada yang namanya bonus kemenangan. Sebab udah 8 laga mereka nggak dapet bonus ya, atau bonusnya nggak cair lo ya. Jadi mainnya tuh kurang tenang. Aduh, pengen dapat bonus terus nih gitu. Coba lihat di laga ini. Lawannya kan 10 orang, tapi kok nggak bisa dimanfaatkan. Coba kalau di laga ini PSIS ini bisa sedikit lebih tenang. Jangan pakai cara instan, long ball, crossing, juga gerasak gerusuk, tapi hadapi dengan pola permainan dari kaki ke kaki. Persib kalau dilawan kayak gitu ya, maaf kata nih mah ya, itu tuh udah menu latihan hari-harinya Persib lo ya. Jadi kalau pola serangan kayak gitu, Persib mah udah kebiasa. Persib itu harus dilawannya dari umpan 1-2, baru pemain belakang Persib kerepotan. Sementara bagi Persib Bandung, kami no comment. Sebab ya mau komentar apa coba? Yang pertama, sejumlah pemain inti hilang. Yang kedua, sejumlah pemain inti disiapkan atau dicadangkan buat lawan Persija. Yang ketiga, main dengan 10 orang. Yang keempat, pemain pelapis nggak seimbang dengan pemain inti. Yang kelima, digempur 7 hari 7 malam. Dengan 5 faktor ini saja di laga ini ya, masih bisa menang pun ini buat kami udah luar biasa loh ya. Ini artinya apa? Mental bertahan dari sang juara bertahan. Ya, inilah yang disebut mental bertahan dari sang juara bertahan. Di laga ini sebenarnya permainan Persib soal penyerangan sebenarnya buruk loh ya. Sebab ini kerasa banget hilangnya Tyron Del Pino, ini benar-benar kerasa loh bagi serangan Persib. Serangan Persib tuh benar-benar buntu loh. Castaner aja nih ya, kayak apa ya, kayak cuma jadi pelengkap loh. Dia nih nggak pernah dapat bola di laga ini. Beda kalau ada Tyron Del Pino dan Maklok ya. Tyron ini tuh yang merancang serangan. Hilangnya Maklok pun ini nggak ada pengganti yang sepadan. Robi Darwis yang ditempatkan di situ nggak bisa ya ditempatin di tengah. Adam Alis di laga ini capek sendirian. Matteo Kocijan malah blunder. Ya udah, ini jadi perpaduan yang lengkap di laga ini di lini tengah Persib. Udahnya lini tengah Persib jadi masalah utama Hodak musim ini. Ditambah hilangnya beberapa pemain inti dan juga Kocijan yang malah blunder. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, yaitu balik lagi bisa mempertahankan keunggulan saja, ini udah luar biasa buat kami. Nah, masalah datang nanti di pekan ke-23 saat lawan tim rival, yakni Persija Jakarta. Sebab Persib kehilangan 1 pemain inti, sementara Persija kehilangan kiper. Tapi Persija harusnya kehilangan 2 pemain lo ya. Siapa yang harusnya hilang kemarin di Persija nih lawan Persib? Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa saya kulik, saya bedah di laga antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung. Duel 2 tim biru, biru tengah dan biru barat ya. Nah, gimana menurut kalian? Masih ada yang kurang atau kelewat nggak nih? Kalau ada yang kurang atau kelewat, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Maklum ya, soalnya kami juga mungkin nggak terlalu ada hal-hal yang kelewat dari pertandingan kali ini. Makanya kita sama-sama kulik dan bedah juga apa sih yang terjadi di laga kali ini. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nanti di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.